warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nispi Nur Aulia Maratus Soleha. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas A semester 3. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi salah satu tugas ekonomi makro dan mikro dengan dosen pengampu Ibu Ayu Azhara MM. Di sini saya akan membahas tentang konspirasi perekonomian. Teori konspirasi adalah teori pengsekongkolan. Dapat diartikan sebagai suatu teori yang berusaha untuk dapat menjelaskan bahwa penyebab tertinggi dari suatu maupun serangkai peristiwa merupakan suatu hal yang bersifat rahasia dan seringkali memperdaya seseorang, direncanakan secara diam-diam oleh pihak tertentu seperti sekelompok orang maupun organisasi yang memiliki kuasa tinggi serta sangat berpengaruh. Umumnya peristiwa yang dikaitkan dengan konspirasi merupakan peristiwa politik, sejarah maupun sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata konspirasi berarti adalah persekongkolan atau komplotan. Menurut arti kata konspirasi KBBI, maka kata konspirasi tersebut menyiratkan suatu perbuatan yang salah serta ilegal dilakukan oleh pihak konspirator karena beberapa pihak tidak perlu melakukan persekongkolan tersebut demi terlibat dalam kegiatan yang nilainya tidak sah maupun tidak etis. Saat ini kesenjangan ekonomi di Indonesia sudah semakin terlihat tajam. Istilah yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kelemahan perekonomian rakyat didukung dengan banyaknya pengelolaan sumber daya yang dikuasai oleh kekuatan konspirasi, sehingga kekayaan sumber daya yang dimiliki negara dan seharusnya dimanfaatkan oleh rakyat terhalang oleh pihak konspirasi yang di belakangnya memiliki kepentingan, sehingga menjadikan pemerintah diberdayakan oleh pemangku konspirasi kepentingan. Pihak konspirasi disebut sebagai tukang catut. Tukang catut ini merupakan para pemegang kepentingan yang selalu memainkan kebijakan perekonomian pemerintah. Dalam realitasnya, pembangunan ekonomi kita di setiap proses dan tahap kegiatannya selalu ada kegiatan tukang catut. Bisa dikatakan ekonomi tukang catut karena dalam peranan perekonomiannya selalu dikuasai oleh pemangku kepentingan. Sedangkan dalam ekonomi tukang catut ini berlaku dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Kalangan bawah seperti calo yang masih sering berkeliaran di sekeliling masyarakat Indonesia, sedangkan kalangan atas seperti pihak multinasional korporasi yang perlahan-lahan memainkan peran penting dalam perekonomian kita. Jelas Profesor Musa. Jika melihat kasus di Indonesia, Prof. Musa mencontohkan kasus Freeport. Saya menduga Freeport adalah kejahatan konspirasi. Faktanya rakyat tidak berani mengusik Freeport, hanya pihak kepentingan yang bisa mengusik Freeport. Di sisi lain, kasus Freeport tidak berdaya pro rakyat. Agar perekonomian Indonesia tidak diperdaya oleh konspirasi kepentingan, Prof. Musa mengharapkan bahwa konspirasi harus dilawan agar negeri-negeri tidak tergadaikan. Karena ingin membangun pro rakyat, maka pemerintah harus melawan konspirasi, harapnya. Orang asing memberikan teknologi dengan memberi pekerjaan kepada rakyat. Ini kaitannya dengan memperbanyak regulasi yang pro rakyat. Ini karena pengangguran lebih berbahaya daripada perbudakan. Banyaknya perusahaan asing inilah yang memberikan peluang kepada rakyat yang menganggur. Sama halnya dengan
Ketimpangan sosial ini juga yang memberikan peluang. Orang kaya memberikan pekerjaan kepada warga kalangan bawah. Selain itu, Prof. Setiaji juga menyebutkan bahwa perekonomian prorakyat seperti mega proyek infrastruktur pensiun untuk semua rakyat, kredit usaha rakyat atau KUR, subsidi pangan, serta akulasi dana. Mega infrastruktur itu dapat dikatakan prorakyat, namun pada titik tertentu infrastruktur anggaran habis untuk merawat terlebih karena ada korupsi. Oleh karena itu, pemerintah harus hati-hati kalau menerapkan pensiun untuk semua rakyat, karena akan defisit anggaran pemerintah. Untuk mengatasi pengangguran, Prof. Setiaji menekankan kepada pemerintah bahwa yang harus ditolong dalam peningkatan perekonomian rakyat harus dari kalangan yang kreatif. Pemerintah harus menolong rakyat yang 20% ke atas dari 40% rakyat kalangan bawah. Ini karena yang berhak ditolong rakyat adalah 20% ke atas, inilah yang memiliki kreativitas seperti Sarjana. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.